Rut pasal 4 ayat 14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan akan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara tentang Naomi, tentunya kita tidak pungkiri bahwa seringkali di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak lepas dari namanya kecewa. Ketika kita berharap sesuatu, kemudian ketika ternyata kita mendapati bahwa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya, sesuatu yang tidak kita dapatkan, maka kita akan menjadi kecewa. Nah, kecewa ini tentunya bukan menjadi pengalaman bagi 1 orang, 2 orang, tetapi saya percaya ini menjadi pengalaman dari kita semua. Kita berhadapan dengan rasa kecewa. Bahkan mungkin di antara kita bukan kecewa terhadap manusia saja atau kecewa terhadap keadaan, tetapi mungkin kita juga kecewa bahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah memberi yang terbaik untuk Engkau, saya hidup dengan kebenaran, tetapi realitanya adalah seperti ini. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang sama itu dialami oleh Naomi. Saudara, saya katakan Naomi ini bukan kecewa terhadap orang, bukan kecewa terhadap keadaan, dia kecewa terhadap Tuhan. Saudara, mungkin pengalaman ini juga menjadi pengalaman kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari Naomi. Ketika kita menjadi kecewa yang berat terhadap Tuhan. Bagaimana sih kisahnya Naomi itu? Dimulai ketika Israel terjadi kelaparan, saudara, sehingga Naomi beserta dengan suami dan kedua anak laki-lakinya berinisiatif untuk merantau pergi ke Moab dengan penuh pengharapan. Ini Israel ini lagi kelaparan ini. Israel ini tidak menjanjikan. Maka aku melangkah bersama dengan suami dan anak-anakku pergi ke Moab. Di sana tempat pengharapan itu. Di sana tempat berkat itu. Di sana tempat hidupku akan diberkati itu. Ini pengharapan dari Naomi ketika dia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Namun saudara, ketika dia sampai di Moab, tentunya awalnya itu adalah hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Tetapi saudara, ternyata pengharapan Naomi setelah berjalan di Moab tidak sesuai kenyataan, saudara. Dia tidak bisa melewati hari tuanya bersama dengan suami yang diandalkannya, bersama dengan kedua anak laki-lakinya yang hebat, yang menjadi kebanggaannya. Dia tidak bisa, saudara. Karena ternyata suaminya meninggal. Alkitab tidak menyebutkan sebab apa. Dan mungkin setelah suaminya meninggal, dia berpikir,
berusaha untuk menghibur dirinya. Anak laki-lakiku ini, dua-duanya hebat-hebat. Inilah yang jadi pengharapanku ketika rambutku sudah menjadi putih. Kemudian kedua anak laki-lakinya menikah dengan perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa, saudara. Namun setelah 10 tahun ada di Moab, saudara, peristiwa tragis terjadi. Dua anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya juga meninggal. Saudara, ini yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ya. Sebetulnya materi ini saya sudah sampaikan di Kosambi Baru, saudara, di Jakarta. Cuma saya ingin bagikan untuk kita semua. Inilah yang kemudian kita kenal dengan sebuah kalimat tidak selalu indah pada waktunya. Kecewa. Apa yang diharapkan oleh Naomi ini seharusnya, saudara, di atas kertas. Naomi punya suami hebat, dua anak laki-laki yang membanggakan. Seharusnya di atas kertas Naomi itu untung. Seharusnya di atas kertas Naomi itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun ternyata tidak. Saudara, pengalaman ini mungkin juga menjadi pengalaman kita. Seharusnya di atas kertas, Pak Robi, secara akademik, aku itu posisinya menjadi ranking. Seharusnya Pak Robi di atas kertas, setelah mengikuti tes potensi akademik, aku itu tidak ada posisinya di sini lagi. Seharusnya ada naik jabatan. Saudara, pengalamanmu itu pernah dihadapi oleh Naomi. Seharusnya di atas kertas Naomi itu untung, saudara. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Seharusnya di atas kertas Naomi itu ada pada posisi yang tinggi. Mungkin ya, dalam karirnya, dalam kehidupannya, di atas kertas. Tetapi ternyata tidak selalu indah sesuai dengan di atas kertas. Saudara, ini yang dialami oleh Naomi, dan saya kira pengalaman Naomi ini sangat-sangat berat sekali. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Naomi ini remuk, patah. Bayangkan, saudara. Suami yang diandalkan, dua anak laki-laki yang dibangga-banggakan, saudara, dipanggil Tuhan. Kira-kira saudara gimana? Kalau itu pengalamanmu, saudara. Kira-kira gimana? Waduh, berat ya. Betul-betul bukan kecewa yang di permukaan, tetapi kecewa dari dalam lubuk hatinya itu udah menaun. Tidak bisa lagi, seolah-olah dikatakan, tidak bisa lagi disembuhkan. Tetapi Tuhan itu berjanji terhadap orang-orang yang patah hati seperti Naomi, Tuhan itu dekat. Itu janji Tuhan ya, saudara. Terhadap orang-orang yang di atas kertas, yang seharusnya untung ini tadi, kemudian kecewa, patah hati, Tuhan itu berjanji, aku itu dekat loh sama kamu. Aku itu akan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan ya, saudara. Namun kemudian jangan kita terapkan kepada semua orang. Karena orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya yang Tuhan dekat ini memiliki kualitas, saudara. Jangan dipotong ayatnya ya. Pada ayat 18 di situ katakan orang-orang dengan kualitas orang benar, saudara. Bukan orang curang ya, bukan orang munafik ya, tapi orang benar. Orang benar yang di atas kertas harusnya untung kemudian kecewa,
Tuhan itu katakan, aku itu dekat loh. Aku itu berjanji akan selamatin kamu. Saudara, saya katakan Naomi ini sebagai golongan orang benar. Sebagai orang yang memiliki integritas. Saya katakan demikian kenapa, saudara? Memang Alkitab tidak menjelaskan bahwa dia adalah orang berintegritas begitu ya. Tetapi kita lihat dari kedua menantunya yang tidak berniat meninggalkan dia. Padahal saudara, kedua menantunya, Orpa maupun Rut ini, memiliki bapak dan ibu di Moab. Memiliki saudara-saudara di Moab. Tapi Alkitab menyatakan mereka ini rela meninggalkan bapak ibunya dan saudara-saudaranya itu demi mengikut Naomi. Berarti saudara, Naomi ini di mata kedua menantunya amazing, luar biasa. Secara karakter, secara kepribadian ini orang yang luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan bapak, ibunya, dan saudara-saudaranya yang ada di Moab. Berarti dia melihat baik Rut maupun Orpa, Naomi ini orang yang patut untuk diteladani. Saya katakan Naomi ini orang yang berintegritas. Saudara, saya katakan juga Tuhan itu tahu bagaimana menghibur rasa kecewa Naomi. Di mana kedua menantunya setia untuk tetap bersamanya. Namun pada akhirnya hanya Rut yang turut bersama Naomi. Orpanya akhirnya meninggalkan Naomi, saudara. Karena Naomi berkata, aku tidak bisa lagi memberi keuntungan loh kepada kamu. Kalau kamu ikut aku akan menikah lagi. Tidak mungkin kemudian anakku itu nunggu besar terus menikah dengan kamu, itu tidak mungkin. Saudara, Naomi ini ngomong kepada Rut dan kepada Orpa. Perhatikan. Aku tidak bisa memberikan keuntungan loh kepada kamu kalau kamu ikut aku. Kemudian mulailah Orpa ini berpikir, betul ya. Memang Naomi ini luar biasa. Tapi aku ikut dia, untungnya buat aku apa? Untungnya buat masa depanku apa? Akhirnya Orpa mengambil sikap meninggalkan Naomi dan kembali ke bangsanya. Sementara Rut, saya katakan saudara, ini orang dua-dua luar biasa. Rut dengan lain kata, kamu ikut aku, kamu tuh tidak dapat untung apa-apa. Kepentinganmu itu terabaikan. Justru kamu hanya menguntungkan aku. Rut, kamu ikut aku tidak bisa kasih kamu keuntungan. Tapi jawab Rut apa? Aku akan tetap ikut kamu. Wow, saudara, ini luar biasa. Oleh sebab itu kita nggak heran, saudara, pembelaan Tuhan terhadap Naomi dan Rut pada akhirnya. Karena dua orang ini bukan orang egois. Dua orang ini adalah dua orang yang amazing sekali, saudara. Luar biasa. Nah, Tuhan itu berkata orang-orang benar. Orang-orang dengan kualitas seperti Naomi, seperti Rut ini. Jika dia berseru, Tuhan itu berjanji, aku dengar. Dan aku akan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang kualitas Rut. Rut aja udah kecewa kehilangan suaminya. Saudara, nanti kita akan lihat betapa kecewa yang dirasakan oleh Naomi begitu dalam. Dan saya rasa itu juga yang dirasakan oleh Rut juga, saudara. Kita lihat dengan rasa kecewa, Naomi
bersama-sama dengan Ruth kembali ke Bethlehem. Dan ketika sampai di Bethlehem, saudara, orang-orang mengetahui bahwa Naomi ini dulu di atas kertas kaya, di atas kertas sejahtera, di atas kertas penuh dengan berkat, saudara. Namun kemudian Naomi berkata kepada orang-orang Israel yang menyambut dia, "Jangan sebut aku Naomi, sebab aku itu marah, kepahitan, kepedihan. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara, perhatikan. Dia tidak menuduh orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia menyebut Yang Maha Kuasa. Berarti apa, saudara? Kekecewaannya itu pahit yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa kepada dia. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi saudara bayangkan, dia itu kecewa kepada Tuhan. Aku kosong, itu Tuhan loh yang bikin aku kosong. Dengan lain kata, saudara, bukan aku nggak mau kerja, bukan aku nggak mau berusaha. Aku sudah bangun pagi-pagi, aku sudah tidur jauh malam, tapi dalam pekerjaanku nggak ada untung. Semuanya seolah-olah hanya kerja bakti saja. Nah, ini dengan bahasa saya ya, saudara, bahasa seorang pengusaha begitu. Tuhan yang membuat tanganku jadi kosong itu Tuhan. Tuhan memulangkan aku. Mengapa kau menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Saudara, ini kecewa dalam menaun sekali, yang saya boleh katakan rasanya kok tidak terobati lagi. Saudara, kalau itu mungkin menimpa kita, saudara, kira-kira gimana? Berat ya, berat. Jadi anak Tuhan itu tidak gampang. Berat, saudara. Tuhan telah menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, ini kekecewaan yang begitu sangat dalam yang dirasakan oleh Naomi pada waktu itu. Saudara, mungkin pengalaman itu juga menjadi pengalaman kita. Tetapi saya katakan mungkin juga tidak separah dengan Naomi. Pengalaman Ayub parah sekali. Ya. Kalau kita lihat pengalaman Naomi ini juga parah sekali. Saudara, mungkin saya sendiri, tapi saya percaya setiap kita itu memiliki kapasitas masing-masing untuk bisa menanggung salib. Saya katakan ini salib bagi Naomi. Ya, dan kapasitas kita mungkin berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini pengalaman dari Naomi. Tetapi menariknya adalah ketika sampai di Bethlehem, Naomi itu berusaha untuk mencarikan pelindung atau penebus bagi Ruth. Padahal Ruth dengan lain kata sudah ngomong sama Naomi, aku tidak cari untung ya ketika ngikut kamu. Enggak. Kamu memang tidak bisa lagi kasihku suami. Tapi aku tidak cari untung ya. Aku mau tetap ikut sama kamu. Seolah-olah gitu. Tapi yang dilakukan Naomi apa? Ketika sampai di Bethlehem, Naomi ini mikir, ini orang Ruth ini kok baik. Aku akan berusaha cari pelindung, penebus bagi Ruth ini. Jadi Naomi ambil sikap apa? Ya aku tidak usah nikah lagi lah. Kalau aku nikah lagi anakku lahir, karena anaknya berdasarkan hukum Israel pada waktu itu, saudara. Kalau Naomi menikah, kemudian punya anak laki-laki, anaknya inilah yang akan menjadi suami dari Ruth. Kan itu tidak mungkin dilakukan lagi, saudara. Dan saya kira Naomi kalau egois, dia akan cari suami lagi. Tapi Naomi mengambil sikap, nah, dia justru mikirin apa? Kepentingan Ruth. Naomi berusaha untuk mencari pelindung, penebus bagi Ruth. Bukan cari suami bagi dirinya, saudara.
Akhirnya Boas menjadi penebus bagi Rut, ya, singkat cerita saudara. Dan mereka menikah, kemudian lahirlah Obed bagi Naomi. Saudara, Tuhan bukan hanya menghibur Naomi pada akhirnya, namun Tuhan juga memulihkan rasa kecewa dari Naomi. Dengan kelahiran Obed ini, yang nantinya akan lahirlah Daud, saudara. Dengan lahirnya Obed ini menjadi penghiburan, menjadi pemulihan bagi rasa kecewa menaun yang dialami oleh Naomi. Di dalam Rut 4 ayat 14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepadamu, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Dan masyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, Obed, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelahiran Obed ini, ya, pertemuan antara Rut dan Boas ini menjadi sebuah event di mana Tuhan itu memulihkan rasa kecewa dari Naomi dan juga Rut. Dan Tuhan mengatakan ketika Tuhan itu memulihkan rasa dari Naomi, Tuhan itu berkata apa? Lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Anak laki-lakinya cuma 2, saudara. Jadi intinya, kalau Tuhan memulihkan hidup orang benar, ya, yang sedang berada di dalam kemalangan, pemulihannya, sukacitanya itu tidak bisa dibandingkan lagi dengan 2 anak laki-laki tadi. Karena di sini disebut 7 anak laki-laki. Lebih berharga. Berarti saudara, Naomi bisa melupakan rasa kecewanya itu ketika Tuhan memulihkan Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Naomi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di tengah rasa kecewa, Naomi tetap berintegritas. Saudara, di tengah rasa kecewa yang kau rasakan, mampukah engkau tetap berintegritas? Naomi ini luar biasa, ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak cari suami untuk dirinya sendiri, ya. Tapi dia ini mikirin Rut, kebahagiaan Rut. Aku akan cari perlindung bagimu supaya engkau berbahagia. Perhatikan, aku akan cari pelindung bagimu supaya engkau berbahagia. Dia tidak bilang, aku akan cari suami untukku supaya aku berbahagia. Ini orang luar biasa. Karakternya itu amazing sekali. Aku akan cari suami pelindung bagimu supaya engkau itu bahagia. Boleh dikata, aku aja nggak bahagia. Naomi saja nggak bahagia, tapi dia pengen membuat orang lain bahagia. Saudara, luar biasa, ya. Ini Naomi saya katakan luar biasa sekali. Yang kedua, saudara, di tengah rasa kecewa, Naomi itu tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, seharusnya Naomi ini punya alasan untuk tidak menjadi anak Tuhan lagi. Seharusnya Naomi ini punya alasan untuk menjadi seorang agnostik mungkin, untuk menjadi seorang ateis mungkin. Bahkan meninggalkan imannya. Kalau saya memperhatikan ya saudara, di medsos,
Ada banyak beberapa orang meninggalkan iman Kristennya dan beralih ke iman yang lain dengan alasan apa? Kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Naomi memiliki alasan untuk bisa meninggalkan Tuhan juga, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ini yang kita bisa pelajari. 2 poin ini. Yang pertama, tetap berintegritas walaupun kau kecewa. Tetap berharap kepada Tuhan walaupun engkau kecewa. Saudara, pengalaman yang sama juga pernah dialami oleh Habakuk. Coba Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, ini pohon ara tidak berbunga. Sebelum pohon ara itu menghasilkan buah untuk dimakan, itu dari bunganya dulu, saudara. Ini pohon ara tidak berbunga. Itu berarti apa, saudara? Untuk ke depan beberapa bulan, aku tuh tidak ada makan. Tidak ada yang bisa kuharapkan dari pohon ara ini. Itu Habakuk berkata, masa depanku itu suram. Kalau lihat kondisi sekarang, di atas kertas, masa depanku itu suram. Di atas kertas, tidak ada yang bisa kuambil dari buah ara ini. Itu kata Habakuk. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun ini yang kuharapkan, ternyata mengecewakan. Setelah ini pun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini kalau pengusaha dibilang pengusaha apa, saudara? Gagal, betul. Kerja ya cuma kerja bakti. Dengan lain kata, cuma bisa kasih gaji karyawan. Untuk dirinya sendiri tidak dapat apa-apa, saudara. Nih, saudara, ini Habakuk. Ladang itu tidak menghasilkan makanan. Mau makan aja nggak, susah. Kambing domba terhalau dari kurungan. Ini berarti apa? Ini kambing domba ini buat makan, ini persediaanku. Kan yang lain nggak menghasil. Ya kan? Kambing domba ini harapanku untuk jadi makanku. Itu lari semua. Ini kalau pengusaha apa nih? Pada waktu Krismon itu banyak ya kejadian pengusaha jual aset. Ada seorang pengusaha, Pak Robi, saya punya karyawan 50. Saya diajak lihat pabriknya, saudara. Luar biasa, mesin-mesinnya gede. Tapi waktu Krismon, Pak Robi, saya itu pikir otak gimana 50 karyawan saya ini tetap bisa makan. Saudara, di depan saya dia bilang, saya jual aset saya yang di Belitung. Saya jual ini saya, saudara, supaya perusahaan saya ini jalan. Dan hari ini, saudara, dia ketemu saya, dia bilang, puji Tuhan, Pak Ron, gimana usahanya? Saya bilang, puji Tuhan, sudah jalan. Hotel mulai jalan. Ini mulai jalan. Saudara, ini Habakuk. Orang ini tapi setia kepada Tuhan. So, pengusaha ini, saudara. Ini Habakuk, saudara. Kambing domba terlalu. Jual aset supaya usahanya ini tetap jalan, karyawan ini tetap bisa makan. Saudara. Dan dia bilang itu hampir selama COVID, Pak Robi. Dia bilang sama saya. Wah, ini boleh dibilang kecewa berat, saudara. Namun uniknya Habakuk bilang, Pak, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, tidak gampang. Memang kalau kita jadi Habakuk, kalau kita jadi Naomi, jadi Ruth, ini tidak mudah. Namun saudara, ingat janji Tuhan untuk ke depan. Tuhan berkata apa? Aku dekat kepada kamu yang jual aset tadi, supaya kasih makan karyawan. Aku dekat
kepada kamu, yang kamu tetap memikirkan kebahagiaan orang lain daripada dirimu sendiri. Aku dekat kepada kamu. Janji Tuhan itu kepada orang-orang benar, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Pemazmur pun juga pernah mengalami hal yang sama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas? Saudara, ini pemazmur kecewa berat, saudara. Namun ujung-ujungnya dia berkata apa? Namun aku, mirip Habakuk, kepada kasih setiamu aku percaya. Aku tetap percaya engkau dekat kepada orang yang remuk hati, kepada orang-orang yang mengandalkan engkau. Aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu yang pasti akan aku alami. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, bagaimana ini? Tetapi inilah yang disebut dengan iman. Inilah yang disebut dengan iman. Oleh sebab itu, saudara, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, jika kita setia kepada Tuhan, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Kenapa kita tadi kecewa pada waktunya? Karena itu waktu manusia, saudara. Kalau waktu Tuhan, itu segala sesuatu adalah indah. Tetapi tidak selalu indah pada waktunya itu kalau waktu kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kehebatan kita, itu tidak selalu indah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan janji Tuhan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita itu seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, Naomi itu kehilangan suami, kelihatan 2 anak laki-laki. Saudara, kecewa berat, ya, kecewa berat. Tapi ketika Tuhan itu memulihkan Naomi, keadaannya itu seperti bermimpi, saudara. Seperti apa? 7 anak laki-laki. Seperti bermimpi, saudara. Itu janji Tuhan ya bagi orang yang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau rasakan kecewa, belajar untuk tetap memiliki integritas, belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun memang menjadi mereka itu tidaklah mudah. Tapi mari kita terus berusaha. Mari kita terus berusaha sambil kita terus pegang janji Tuhan ini. Ini sebagai ayat penutup ya, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Boleh dikatakan, Tuhan itu juga sebetulnya tidak sabar, pengen memulihkan kita. Tapi Tuhan tahu, belum waktunya. Belum waktunya anakku, tunggu ya setahun lagi. Tunggu ya 2 tahun lagi. Tunggu ya 3 tahun lagi. Sekarang belum waktunya anakku. Jadi sebetulnya Tuhan itu juga sedang menantikan waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.